Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Malang beserta anggota, serta para hadirin yang berbahagia. Ibu Dr. Tari, karena kita yakin hanya atas perkenan dan ridhonya semata kita semua bisa hadir, bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kolaborasi model pentahelix. Nah, ini yang menjadi pertanyaan panjenengan. Apa sih pentahelix di sini? Nah, ini kan ilmu baru untuk panjenengan, dan saya ingin mengenalkan ilmu ini ke panjenengan agar nanti ketika panjenengan pulang itu ada oleh-olehnya. Nah, oleh-olehnya itu apa? Oleh-olehnya adalah ilmu pengetahuan. Ya, sebuah model inovasi yang digunakan dalam rangka untuk mengembangkan inovasi kebijakan atau program yang di dalamnya swasta, media, perguruan tinggi. Ya, ini adalah dan komunitas. Nah, panjenengan di sini kan tadi saya tanya ke Pak Camat. Kalau secara umum ada kepala desa dan tadi Pak Camat mengatakan ini lingkungan, peduli lingkungan. Jadi harus ada kolaborasi. Namanya ada pentahelix model. Nah, pentahelix model ini yang harus kita sepakati bersama bahwa ini adalah teorinya. Teorinya ini harus kami sampaikan ke panjenengan karena ini adalah yang sudah dilakukan. Nah, ini model. Nah, kolaborasinya antara pemerintah, media, perguruan tinggi, komunitas, pebisnis dan swasta. Karena mereka ini adalah saling terkait. Karena media ini adalah paling pokok memberikan informasi. Ya, informasi itu bisa digunakan sekarang. Kalau dulu kan hanya media cetak saja nih. Sekarang kan sudah ada media online. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan media yang ada. Kalau saat ini yang tumbuh subur dan berkembang itu adalah media elektronik, media online dan lain sebagainya. Itu kita akan terhipnotis dengan hal-hal yang negatif juga akan terekam di kita. Kalau kita tidak pintar-pintarnya kita memilah media informasi tersebut. Untuk itu, kenapa media ini adalah sangat penting? Karena sebagai corong pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini adalah hal yang benar. Itu. Terus yang kedua, perguruan tinggi karena kebetulan tantri ini latar belakangnya itu orang guru, dosen ya. Kalau sebagai dosen otomatis memang sudah melekat di saya bagaimana kita itu knowledge kita itu tertransferkan kepada masyarakat yang terkait dengan lingkungan yang bersih tadi. Terus ini komunitas, panjenengan kan sudah berdiri di sini, duduk bersama-sama dan di sini di dalam ruangan yang sama, kita harus sama-sama menyamakan persepsi kita. Apa persamaan persepsi kita? Persamaan persepsi kita ini adalah terkait panjenengan sebagai komunitas. Komunitas ada yang peduli tentang lingkungan hidup, peduli dengan air bersih, peduli banyak sekali lingkungan yang harus kita. Nah, tahu impactnya apa? Impactnya di sini adalah terhadap lingkungan. Limbahnya bagaimana? Ya, ini ketika kita berbicara tentang lingkungan, kita harus paham tentang limbah. Limbahnya bagaimana? Ketika punya usaha tahu, oh ternyata
bisa didaur ulang, bisa diproduksi kembali. Harus dibangun kerja sosialis di sini. Di samping mendapatkan keuntungan, juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Saya pikir cukup itu untuk panjenengan sedoyo, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Tadi itu saya juga punya angan-angan, masih diambil. Saya punya buku, ya, punya buku yang terkait dengan penelitian saya. Nanti saya akan, ini masih dalam perjalanan. Nanti yang bertanya kepada saya akan saya beri hadiah buku. Tapi buku saya ini terkait bagaimana pengelolaan keuangan itu yang berbasiskan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika kita menyusun anggaran, menyusun kegiatan itu, kita harus mulai dalam diri kita bahwa di dalam menyusun anggaran itu harus punya nilai ketuhanan. Kalau kita itu sudah nilai ketuhanan sudah melekat di dalam diri kita, insya Allah kita akan dijaga sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ada kemanusiaan, dan yang ketiga persatuan Indonesia. Ada ini musyawarah mufakat sampai ujungnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, Kepala Desa Pawangrejo Duren. Di sini kami ingin menanyakan berkaitan dengan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sedang digelorakan semangat untuk hidup bersih. Berkaitan dengan hal tersebut, ini dari desa ini sudah mengupayakan, khususnya dari ibu PKK ini memilah-milah sampah, baik sampah yang organik maupun yang non-organik. Namun kami yang ada di desa ini kesulitan untuk alat angkut, Pak. Alat angkut itu berupa kendaraan roda 3. Kami tahun 2019 sudah pernah membuat proposal untuk pengusulan pengadaan TOSA kepada dinas lingkungan hidup, namun alhamdulillah sampai dengan hari ini masih belum direalisasikan. Nah, mungkin sekarang kita kedatangan tamu dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang. Mudah-mudahan ini akan menjadi jembatan bagi kami agar nantinya program TOSA ini bisa ke semua desa. Itu paling utama, dan jenengan kan sudah melakukan musrebang dong. Nah itu musrebang, kalau panjenengan punya program, jenengan sampaikan, jenengan tulis ada di program panjenengan, sehingga kaitannya dengan bak sampah, gerobak, TOSA masukkan di dalam programnya panjenengan ya. Nanti itu kita akan bahas di sana. Kita akan memperjuangkan. Monggo didokumentasikan tepuk tangan tantri yang terkait dengan suara rakyat yang isinya tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbasiskan Pancasila. Nah ini monggo panjenengan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang terkait dengan buku kami, yang kebetulan ini kan juga ada tulisannya pengantarnya dari Pak Cahyokumolo, Menpan, RB, dan ini ada Pak Profesor Haryono. Monggo barangkali bisa memberikan tanggapan, respon terkait dengan buku ini. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada penulis dalam buku Tantri Baroro terkait dengan terbitnya buku pengembangan Pancasila. Ini akan menjadi semacam literasi terkait dengan sistem penganggaran yang ada di kita, di negara kita maupun di pemerintah daerah, sehingga tidak hanya berkiblat kepada persoalan bagaimana penganggaran hanya satu sisi, tapi juga akan ada juga kolaborasi dari buku yang diberikan oleh Bu Tantri Baroro ini, terlebih dengan berkaitan dengan jiwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang dimasukkan di buku ini sebagai landasan untuk penyusunan anggaran keuangan di daerah maupun di desa yang ada di kecamatan maupun di Kabupaten Malang pada dasarnya. Kita pelajari, kemudian akan kita terapkan di
desa. Kita masukkan nilai-nilai yang saya yakin bahwa nilai-nilai yang ada Pancasila adalah nilai luhur di kita. Jadi intinya ada teori ekonomi dengan mengangkat kearifan lokal, kearifan leluhur budaya bangsa Indonesia, yakni pengelolaan keuangan yang berbasis Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan bermanfaat di Panjenengan. Kebetulan Panjenengan memimpin wilayah di Kecamatan Duren, bisa tersosialisasikan di desa-desa dan di rakyatnya Panjenengan. Terima kasih. Matur nuwun.